kamu ya? Tuan memanggil saya. Apa kamu tidak dengar? Yang saya dengar, Tuan memanggil Legen. Nama saya bukan Legen. Makanya saya tidak mau berhenti. Baiklah, saya yang salah. Alhamdulillah. Tuan bisa mengaku salah. Biasanya orang kaya mau menang sendiri. Berapa harga legenmu? Tidak saya jual. Ini pesanan untuk seorang ibu yang sedang ngidam. Aku beli semuanya. Berapa harga legenmu? Berapapun yang kau minta, pasti aku bayar. Aku tahu, petani miskin seperti kau pasti butuh uang. Buat apa uang? Tidak ada orang mati yang membawa harta dan uang. Alah, omong kosong. Di dunia ini semua orang perlu harta. Perlu kepeng, perlu emas. Tuan mau emas? Saya beri emas. Kalau Tuan menginginkan lebih banyak emas lagi, datanglah ke pesantren saya. Di sana semua gunung adalah emas. Pohon-pohon pun terbuat dari emas. Bahkan di sana, emas lebih murah daripada beras dan segayung air. Dia pasti bukan orang biasa. Cepat sekali jalannya, Gusti. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Subhanallah, masih kurang emas yang Tuan dapatkan. Kalau boleh, ada sesuatu yang ingin saya tanyakan kepada Kisana. Sebelum Tuan banyak bertanya, boleh saya bertanya dulu? Tentu saja, silakan. Untuk apa sebenarnya Tuan mengumpulkan begitu banyak harta? Sampai-sampai untuk memperolehnya, Tuan tega menyengsarakan orang lain. Terus terang saja, sebagai seorang adipati, saya ingin dihargai dan dihormati oleh para adipati yang lainnya, juga oleh rakyat saya sendiri. Karena harta Tuan? Iya, tentu saja. Apa Tuan pikir orang lain akan menghargai Tuan karena Tuan kaya raya tapi tidak pernah berderma? Bersedekah pun tidak. Orang akan mengutuk Tuan. Paling tidak, saya telah mempersiapkan masa depan putra-putri saya. Mereka bisa terlindungi oleh kekayaan saya. Mereka tidak akan menjadi miskin karena warisan yang saya tinggalkan berlimpah-limpah. Dan itu adalah kewajiban saya sebagai orang tua. Tuan telah menghina Gusti Kang Mubeng Jaka, Sang Pencipta yang Maha Agung. Karena sebelum putra-putri Tuan lahir, Gusti Allah telah menuliskan surat dan nasibnya masing-masing. Sekarang, silakan Tuan bertanya. Kisana sepertinya tidak suka dengan kekayaan, dengan harta benda yang melimpah ruah. Bahkan terkesan melecehkan kekayaan. Kenapa? Bukankah sudah saya katakan tadi bahwa tidak ada orang mati yang membawa harta? Beras Tuan banyak, tapi usus Tuan hanya mampu menampung satu piring. Sebenarnya Tuan sedang menderita penyakit hati yang namanya serakah. Penyakit ini bisa membuat orang lebih kejam daripada binatang. Bahkan lebih jahat daripada dedemit. Tuan menangis. Artinya Tuan ingin sembuh dari penyakit hati Tuan. Penyakit Tuan bisa sembuh.
Kalau Tuhan tahu tentang Sangkan Paraning Dumadi, dari mana kita lahir, untuk apa kita hidup, dan kemana kita kembali setelah kita mati. Terus terang, selama ini saya tidak pernah mendapatkan ketenangan hidup. Saya selalu dikejar-kejar, perasaan untuk mencari dan terus mencari harta dan kejayaan. Padahal, sesudah hidup yang fana ini, akan ada kehidupan yang lebih abadi, kehidupan yang lebih sejati. Untuk mendapatkan kebahagiaan di sana, kita bisa mulai dari kehidupan di alam fana yang sangat singkat ini. Kehidupan pada saat awal Bapak Adam dan Ibu Hawa menempati surganya. Bolehkah saya berguru kepada Kisanak? Alhamdulillah, Tuhan tahu maksud saya. Ini bukan ilmu sembarangan. Ilmu ini lebih tinggi dari ilmu para wali yang ada di tanah Jawa. Karena sumbernya juga dari seorang wali yang ilmunya lebih hebat dari para wali yang lain. Bagaimana Pak Haji? Pak Haji bisa? Ini ilmu Tuhan Pak Haji. Mereka tahu ketinggian ilmu saya Pak Haji. Telur-telur itu sudah waktunya menetas. Saya tahu. Tetaskanlah kalau bisa. Kehebatan saya, Pak Haji sudah lihat kan? Coba sekarang Pak Haji. Insya Allah. Coba pindahkan telur-telur itu ke bawah pohon sana. Monggo Pak Haji. Hanya karena Allah semata. Silakan saja. Lihat ke telur-telur itu. Terimalah hak Kisanak. Ilmu tidak untuk diperagakan, tapi untuk diamalkan. Terimalah.
Bagaimana Kanjeng Syekh? Kalau ada yang menyatakan Kanjeng Syekh bid'ah, murtad, musyrik dan tukang sihir, saya mesti bilang apa kalau begitu Kanjeng Syekh? Alhamdulillah, orang boleh mencela kita, menghina, mengejek, dan memfitnah. Asal jangan kita seperti orang itu. Apalagi takabur, termasuk memperagakan ilmu. Oleh karena itu, kita harus selalu ingat dan dekat kepada Allah. Eling lan mituhu marang Gusti Allah. Loh, iya kan Pak? Mesti eling mituhu. Pokoknya kita bisa berbuat apa saja kalau eling lan mituhu. Mas kalian belum benar Islamnya. Tidak memberi salam terlebih dahulu. Kayak curug. Maafkan kami, Kanjeng. Saya tahu maksud kedatangan para utusan terhormat dari Pending. Sampaikan saja pada Noro Bupati. Saya mau bantu kalau urusan agama. Urusan pemerintahan, saya... Nasib mereka, apakah sampai hati membiarkan mereka itu demikian? Kanjeng Sunan Ampel, demi keadaan rakyat Majapahit yang sudah begitu parah, dan demi agama, kita serang saja Majapahit. Lebih cepat kita mendirikan pemerintahan sendiri. Itu lebih baik. Kita sudah punya kekuatan yang cukup. Dan kita sudah punya calon pemimpin yaitu Raden Patah yang sekarang sedang sibuk mencari pengaruh di pusat kerajaan. Maaf, Kanjeng Sunan Ampel. Menyerang Majapahit berarti memberontak terhadap pemerintahan. Yang semestinya kita sebagai Muslim harus mentaatinya. Sebagaimana kita sholat harus mengikuti imam. Imam berarti pimpinan. Kita sudah sama-sama mengetahui keadaan di Majapahit ini. Dan percayalah, pada suatu saat nanti, riwayat Majapahit akan habis. Runtuh dengan sendirinya. Kenapa kita harus memberontak? Kenapa kita harus memberontak? Setelah kita melepaskan ikatan dari pusat kerajaan, tindakan selanjutnya kita akan menyerang pusat kerajaan Mojopahit. Untuk itu, kita perlu persiapan yang secukupnya. Tidak. Apa karena Sunan Kalijogo masih cucu? Atau masih ada hubungan dengan Sang Noto Majapahit? Kita semua di sini, termasuk Raden Patah, masih sentana Majapahit. Sekurang-kurangnya masih ada hubungan tali persaudaraan. Saya tidak ada hubungan apapun kepada beliau-beliau. Saya tahu benar itu.
Dan Syekh Siti Jenar pasti tidak akan berani berpihak dalam hal ini. Nasib rakyat sangat mengkhawatirkan. Mereka ini menderita kemerosotan budi serta akhlak yang membuat mereka kehilangan pegangan. Termasuk orang-orang yang sudah kehilangan kepercayaan kepada diri. Dan mereka ini tidak tahu lagi kemana mesti mengadu. Teramat menderita. Hidup berpindah-pindah, dikejar upeti yang menekan. Tidak berperi kemanusiaan. Jangankan makan, untuk buang air besar pun sudah tidak bisa lagi. Sebenarnya hal ini tidak perlu terjadi. Kalau saja kita semua menyadari bahwa kita semua bersaudara, sama-sama keturunan Nabi Adam alaihi salam. Selain daripada itu, kita harus selalu ingat kekuatan sesuatu bangsa juga berada di tangan mereka. Jangan lupa, mereka adalah kita, kita adalah mereka. Biar bagaimanapun, mereka berhak hidup secara wajar. Nasib sesuatu kaum tidak akan berubah kalau tidak kaum itu sendiri yang merubahnya. Benar. Tapi apakah Raden Patah yang akan kita percayakan sebagai pimpinan? Dan kesemuanya yang hadir di sini setuju akan merebut kekuasaan Majapahit, menyerang, memberontak. Apakah kita orang Muslim dilarang beribadah di Majapahit ini? Apakah kita dilarang mengembangkan agama Islam? Karena ada kebebasan beribadah, mengembangkan agama Islam. Dan selama mereka tidak membawa kekufuran pada kita, maka tidak ada alasan bagi kita untuk menyerang, menjatuhkan serta memberontak terhadap Majapahit. Ingat, pemerintah itu umaro,
pimpinan yang harus kita patuhi, ikuti. Kalau pimpinan itu salah, sebagai muslim wajib kita mengingatkannya. Kalau pimpinan itu masih saja melakukan kesalahan terus, atau tidak mau diingatkan, berdoalah kita. Semoga pimpinan kita mendapatkan jalan yang lurus, jalan yang dikehendaki, diridhoi Allah. Kelihatannya belum ada kesatuan dan kebersamaan di antara kita. Ya, saya khawatir. Umur di tangan Allah. Tapi kalau saja saya meninggal dunia lebih dahulu, rasanya akan ada perpecahan di antara kita. Insya Allah tidak akan pernah ada, Kanjeng Sunan Ampel. Apalah gunanya perpecahan kalau rakyat juga yang menjadi korban? Alhamdulillah, kita sudah berhasil mengurangi penderitaan rakyat. Kita telah dapat meluruskan jalan mereka dari kesesatan. Satu hal yang harus diingat, tugas kita adalah memarah Panatagama Panduming Dumadi. Artinya mengajarkan dan menyiarkan agama guna pedoman dan penerangan hidup demi keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Marilah kita mempergiat menyebarkan